Halo semuanya, kembali lagi di Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke semuanya, kita akan kembali lagi mereview sebuah film dan kali ini berasal dari Indonesia yang berjudul Kafir. Film Kafir adalah film horor Indonesia yang tayang pada 2018, dibintangi oleh Teddy Syah, Putri Ayudhya, Rangga Azof, Nadia Arina, dan lain sebagainya. Film ini menceritakan persekutuan manusia dengan setan untuk mendapatkan cinta seseorang. Alur film ini bermula ketika Herman sekeluarga sedang menikmati makan malam bersama dengan istri dan juga anak-anaknya. Herman tersedak sesuatu dan memuntahkan beling dan darah segar. Herman kemudian mendadak tak bernyawa. Dirundung kesedihan, Sri yang merupakan istri Herman sangat terpukul akan kepergian Herman. Ia kerap kali melamun dan menganggap bahwa Herman masih berada di rumah itu. Tak lama setelah Sri selesai memasak, Andi membawa seorang teman perempuannya ke rumah untuk diperkenalkan kepada ibunya. Perempuan itu bernama Hanum. Hanum adalah anak dari seorang ibu kantin yang berada di kampus Andi dan saat ini tengah akrab dengan Andi. Hanum sangat lembut dan perhatian kepada Sri. Setelah makan siang, Sri tiba-tiba terjatuh saat membawa piring dan tiba-tiba saja terdapat memar di betisnya. Selain itu, plafon kamar Sri pun seakan mengalami kebocoran, padahal sudah diperbaiki oleh tukang kebun mereka. Keesokan harinya, Sri memasak sop ayam untuk anak-anaknya. Andi yang baru saja pulang dari kuliah meminta Sri memasak gulai ayam. Namun, Sri menolaknya karena ia trauma dan tidak ingin memasak gulai ayam yang menjadi gulai terakhir suaminya itu. Sri yang ingin mengatakan hal ini kepada Andi kemudian tidak menemukan Andi di kamarnya. Ia mendengar ada bunyi logam yang bergerak dan ternyata panci yang berisikan sop ayam miliknya jatuh dengan sendirinya. Sri sangat ketakutan dan tak lama setelah itu Andi pulang ke rumah. Andi meyakinkan ibunya bahwa ia baru saja pulang dan tak mungkin meminta ibunya memasak gulai ayam. Tak lama setelah itu Hanum datang membawa masakannya untuk dicicipi oleh Sri dan keluarga. Sri sangat kagum kepada Hanum karena ia adalah gadis yang sangat baik dan pintar memasak. Di malam harinya Sri bercerita kepada Dina bahwa ada banyak kejadian aneh sepeninggal Herman. Kaki Sri semakin memar seiring dengan bocornya plafon kamar Sri yang juga semakin melebar. Sebelum tidur Sri melihat ada bayangan aneh yang bergerak dan menghilang di plafon kamarnya. Sri yang ketakutan kemudian jatuh tak sadarkan diri. Sri jatuh sakit dan disarankan untuk banyak istirahat oleh dokter. Tukang kebun mereka kembali memeriksa genteng dan plafon di kamar Sri, namun ia tak mendapati adanya kebocoran. Hal ini tentu saja membingungkan untuk mereka. Pada saat makan malam, Sri tersedak layaknya Herman ketika sebelum meninggal. Sri batuk berdarah dan mengeluarkan beling dari mulutnya. Andi dan Dina sangat panik dan keesokan harinya segera membawa Sri ke dokter. Dokter mengatakan bahwa organ tubuh Sri baik-baik saja dan batuk darah yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh gesekan makanan. Namun ketika Dina bertanya perihal beling yang keluar dari mulut ibunya, sang dokter tak dapat menjawab. Keesokan harinya ketika Dina dan Andi pergi untuk sekolah, Sri datang menemui seorang dukun yang dahulu pernah membantunya. Dukun itu bernama Jarwo dan ia meminta Sri untuk menggenggam sebuah telur ayam dan memecahkannya. Dukun itu pun terkejut ketika melihat adanya titik hitam pada telur yang bermakna ada seseorang yang sedang mengirimkan ilmu hitam kepada Sri dan keluarganya. Dukun itu mendatangi rumah Sri dan menangkap ilmu hitam yang bersarang di sana. Setelah berhasil, Sri menyadari bahwa memar di betisnya sudah menghilang. Sri dan sang dukun kembali melakukan ritual untuk mengirim ilmu hitam itu kembali kepada si empunya. Namun naas, ilmu hitam itu terlalu kuat dan menewaskan sang dukun. Di malam harinya, Dina berdebat dengan sang kakak dan berkata bahwa ibu mereka tengah disantet oleh seseorang. Andi memilih untuk tidak mempercayainya, namun Dina tak tinggal diam dan pergi ke rumah sang dukun yang sudah terbakar. Ia menemukan sebuah bandul kalung dan secabik foto. Di dalam foto itu terdapat gambar Herman, Sri, dan seorang wanita yang wajahnya telah dirobek. Dina mencari tahu keberadaan rumah yang ada di dalam foto dan bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sementara itu, Hanum yang membantu Sri membersihkan rumahnya mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar Sri. Namun Sri bersikap seakan tak ada yang terjadi. Nina akhirnya mendapatkan informasi tentang rumah yang ada di dalam foto. Seorang nenek menceritakan bahwa pemilik rumah itu bernama Laila. Dan 20 tahun yang lalu ia diusir warga karena suatu hal. Di malam harinya Sri didatangi oleh arwah sang dukun dan meminta Sri untuk membalas dendam. Sri sangat ketakutan dan berteriak histeris. Keesokan harinya, Dina kembali mencari tahu siapa wanita yang ada di dalam foto yang ia temukan.
Ketika Dina kembali ke rumah, ia tak mendapati ibunya dan ada seseorang yang masuk ke dalam rumah untuk mencelakai Dina dan ibunya. Andi yang memiliki firasat tak enak segera pulang dan menemukan Dina tak sadarkan diri, begitupun ibunya. Hanum kemudian menawarkan untuk tinggal di rumahnya sementara agar mereka aman. Mereka pun segera datang ke rumah Hanum yang hanya ditinggali oleh Hanum dan ibunya yang bernama Ratna. Sementara Dina tak sadarkan diri, Andi menemukan catatan milik Dina yang berisikan fakta bahwa wanita yang ada di dalam foto tersebut adalah Laila alias Ratna yang merupakan ibu dari Hanum. Andi sangat terkejut dan tak lama setelah itu ia jatuh pingsan karena makanan yang ia makan mengandung obat tidur. Laila kemudian menceritakan kenapa ia melakukan hal ini kepada keluarganya. Ia bercerita bahwa Sri telah merebut Herman darinya dengan menggunakan guna-guna dibantu oleh sang dukun yang bernama Jarwo. Laila yang tak terima kemudian mempelajari ilmu hitam untuk balas dendam. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa Hanum merupakan anak kandung Herman dan berarti ia adalah saudara seayah dengan Andi. Hanum sengaja mendekati keluarga Andi untuk membalaskan dendam ibunya. Laila kemudian menyiksa Dina di hadapan Sri dan juga Andi. Sri kemudian diperdaya dan dipaksa mengikuti semua keinginan Laila. Sri dibawa ke sebuah lubang dan dikubur hidup-hidup. Sementara itu, Andi yang berhasil menemukan titik kelemahan Laila dan Hanum segera membakarnya dan mereka pun ikut terbakar. Andi dan Dina segera mencari tahu keberadaan ibu mereka dan menggali tanah di mana ibu mereka dikubur. Pada akhirnya mereka berhasil lolos dari jeratan Laila.